Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga 1. Yang pertama antara Bali United versus PSM Makassar yang berakhir dengan skor imbang 2-2, dan yang kedua antara Madura United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 0-1. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari dua pertandingan tersebut, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 600.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Jadi dua pertandingan ini adalah pertandingan antara 4 tim yang berada di zona papan atas ya teman-teman. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman klasmen sementara dari Liga 1 ini sangat penting nih teman-teman. Jadi kalian bisa memahami persaingan di papan atas sekarang ini yang memang sangat amat ketat. Nah, saya harus buka dulu, dan sekarang saya sudah harus pakai kacamata nih kalau baca nih teman-teman ya. Jadi saya harus pakai kacamata. Oke, di peringkat nomor 1 untuk sementara masih PSM Makassar. Selisih poinnya dengan Madura United adalah 2 poin. Madura berada di peringkat nomor 2. Persib Bandung yang sebelumnya di awal musim sempat berada di zona degradasi, sekarang untuk sementara berada di peringkat nomor 3. Selisih poinnya dengan PSM Makassar hanya 2 poin. Persija Jakarta untuk sementara berada di peringkat nomor 4, yang sebelumnya di awal musim berada di zona papan tengah, sekarang sudah berada di zona papan atas. Sayang juga mereka kalah lawan Persis Solo, padahal yang saya ngelihat extended highlights-nya bahwa sebetulnya mereka mendapatkan banyak peluang ya, para pemain Persija, apalagi Kremencek tuh. Tapi sayang nggak bisa finishing, sayang sekali. Dan Bali United juara bertahan untuk sementara berada di peringkat nomor 5. Jadi Persija poinnya adalah 35 poin. Selisih dengan PSM Makassar adalah 3 poin. Sedangkan Bali United di peringkat nomor 5 ya, juara bertahan dengan poin 34. Dan selisihnya dengan PSM Makassar adalah 4 poin. Jadi dengan situasi yang sekarang di zona papan atas, kita tentu bisa membayangkan akan semakin ketat persaingan di Liga 1 jelang akhir musim ya teman-teman. Dan juga ada beberapa tim yang performanya mulai berubah total. Yang pertama tentu kita lihat ada Persija Jakarta dengan pelatih baru mereka Thomas Doll, yang dari awal musim ya telah melatih Persija, tapi sayang juga kadang-kadang para pemain mereka gak bisa finishing. Dan yang kedua tentu saja adalah Persib Bandung. Nah, saya kan ada membuat konten ya teman-teman ya tentang dua tim ini, baik Persija dan juga Persib Bandung, dan saya menjelaskan di dua konten tersebut. Nih sebelum saya masuk ya ke analisa dua pertandingan ya, dua pertandingan yang tadi saya sebut, Bali United versus PSM dan Madura United versus Persib Bandung. Tapi saya ingin merefresh lah memori kalian bahwa saya ada membuat dua konten. Yang pertama tentang Thomas Doll, dan saya jelaskan bahwa Thomas Doll ini memang adalah sosok yang bisa mengubah permainan dari Persija Jakarta. Tapi tentu para supporter dari Persija harus bersabar, karena dia akan memulai sebuah proses yang akan makan waktu yang cukup lama. Minimal dia butuhkan 2 musim lah untuk mengubah Persija Jakarta menjadi tim yang bisa meraih gelar juara. Tapi ternyata di pertengahan musim ini kita sudah melihat ada perubahan yang signifikan dari Persija Jakarta, ya kan? Sementara ini mereka berada di zona papan atas dan mereka belum banyak kalah. Seharusnya lawan Persis Solo yang minimal mereka draw lah, begitu banyak peluang. And then the second team yang saya jelaskan tentang pelatihnya Luis Milla, ketika Luis Milla itu baru saja dikontrak Persib Bandung, kan saya jelaskan bahwa inilah langkah yang spektakuler dari manajemen Persib Bandung, atau merupakan sebuah terobosan, karena mereka bisa mengontrak pelatih kelas dunia. Setelah sebelumnya Persija mengontrak Thomas Doll, maka kali ini Persib Bandung mengontrak Luis Milla. Dan ternyata sesuai seperti apa yang saya jelaskan kan, bahwa Luis Milla ini akan kemungkinan mengubah style of play dari Persib Bandung. Jadi jangan cuma melihat performa dari Persib Bandung sekarang ini dari hasil akhir. Kalian akan salah paham. Tapi lihat juga dari style of play mereka. Jika teman-teman perhatikan sekarang style of play dari para pemain Persib Bandung itu bermain dengan level kesabaran yang tinggi. Saya terus terang nggak ngelihat lagi ada yang namanya itu gerasa gerusuk seperti di awal musim. Jadi serangannya itu terstruktur banget. Dan yang kedua, disiplin dari para pemain untuk mengawal lini pertahanan. Karena faktanya nih teman-teman, dari 11 pertandingan sejak Luis Milla berada di pinggir lapangan melatih Persib Bandung ini 4 kali clean sheet,
total bisa mencetak 21 gol dan tidak terkalahkan selama 11 pertandingan tersebut. Kan luar biasa, itu perubahan yang signifikan. Jadi ya kredit tentu perlu diberikan kepada Luis Milla yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain Persib Bandung. Dan saya juga ada membuat konten tentang pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tavares, yang saya jelaskan bahwa PSM beruntung mendapatkan pelatih ini. Karena pelatih ini memang sebelumnya tidak dikenal, tapi sekarang mulai dikenal. Karena kemampuannya untuk meracik strategi dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Jika teman-teman tadi nonton pertandingan Bali versus PSM, kalian bisa melihat bahwa pemain-pemain muda yang dipunya PSM ini semua adalah pemain-pemain yang punya potensi untuk menjadi pemain besar. Dan juga feeling saya mereka akan bisa nanti dipanggil ke tim nasional Indonesia. Apakah itu U20 atau juga ke timnas senior. Jelas mereka punya kapasitasnya. Dan tampaklah bahwa staying power dari para pemain PSM Makassar ini tidak kendor sampai peluit akhir itu dibunyikan. Pas juga saya yang siaran tadi kan pertandingannya Bali lawan PSM Makassar. Dan juga saya jelaskan bahwa bedanya antara taktik Bernardo Tavares dan juga Thomas Doll adalah dalam intensitas melakukan pressing dan juga switch off play secara cepat. Karena para pemain PSM Makassar itu yang pertama main dengan high level of pressing, kedua bisa cepat membagi bola dengan variasi umpan pendek atau direct pass, dan juga karena mereka punya banyak pemain muda yang bisa cepat beradaptasi dengan skema permainan Bernardo Tavares, plus ada beberapa pemain asing yang bisa menyatu dengan para pemain lokal, maka untuk sementara PSM Makassar berada di peringkat nomor 1. Dan juga kan mereka adalah tim yang belum banyak kemasukan gol, kan teman-teman kan. PSM ini baru kemasukan 12 gol. Dan mereka telah mencatat 8 clean sheet dari 19 pertandingan yang telah mereka mainkan. Baru 1 kali kalah, itu pun lawan Madura United. Jadi memang untuk sementara kalau kita ngelihat beberapa tim yang berada di atas ya, juga ada Madura United dengan pelatih mereka, kita tahu ini pelatih yang juga musim lalu melatih mereka kan, Fabio Lefundes, ini juga permainannya luar biasa ya, strategis, bermain menyerang, bermain terbuka, tapi kadang-kadang para pemain Madura nih keasikan menyerang. Jadi itu yang perlu mereka waspadai ya di pertandingan selanjutnya. Jadi ketika bermain compact tuh harus benar-benar rapat mulai dari lini tengah. Dan juga ada Bali United sebagai juara bertahan, saya pikir Teko juga strateginya nggak salah, main possession, main counter, main konservatif. Tapi saya melihat Bali ini punya masalah di lini pertahanan. Jadi itu dia kurang lebih gambaran yang saya berikan. Jadi ya sering-sering lah kalian nonton konten dari channel YouTube Triple B dan juga mendengarkan analisa saya. Karena jujur saya bukan buzzer dari siapapun. Saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan fair. Walaupun ada yang pernah mencoba, tapi saya tolak terus. So anyway, saya ingin membahas dulu pertandingan pertama antara Bali versus PSM. Ini pertandingan papan atas nih. Seandainya Bali bisa menang, maka mereka akan mendekat ke PSM dan selisih poin PSM itu akan menipis dengan tim-tim lainnya. Jadi tentu Bali ingin juga meraih kemenangan. Dan ini memang adalah pertandingan yang ketat karena dua tim ini juga mengandalkan yang namanya pressing. Jadi ketika dua tim mengandalkan pressing, maka tim yang bisa mencetak gol itu pertama-tama akan menunggu momen untuk menyerang ke pertahanan tim lawan, atau juga menunggu apakah tim lawan melakukan kesalahan atau tidak, atau juga mencetak gol dari set piece. Maka itu di pertandingan ini gak banyak peluang yang tercipta di babak pertama kan. Dari PSM tuh hanya 1 peluang dari Yuran yang sundulannya itu menipis. Kemudian dari Bali United selain gol yang dicetak oleh Eber Besa ya dari free kick, nah sayang juga Safruddin Tahar itu melakukan foul. Kalau nggak salah ke Irfan Jaya kan, tampaknya ini Safruddin sulit untuk mengawal pergerakan dari Irfan Jaya yang memang eksplosif banget di pertandingan ini. Bahkan dia pemain yang paling sering di foul ya di pertandingan ini. Dan setelah itu ya Eber Besa kita tahu melakukan placing yang sangat luar biasa, gol yang spektakuler. Dan dia juga telah banyak mencetak gol. Salah satu pemain asing yang dipertahankan di Bali United. Dan secara permainan Bali ini mainnya possession. Mereka nggak akan terburu-buru menyerang. Coba memancing para pemain PSM keluar. Dan PSM ini kan kita tahu dari awal nggak main dengan Willem Jan Ploem ya. Dan juga kita tahu ada Kenzo Nambu yang ditaruh di bangku cadangan. Saya agak kaget juga kenapa ya nggak dimainin dari awal. Tapi tampaknya ini adalah bagian dari game plan. Coach Bernardo Tavares nggak mau mengeluarkan semua amunisinya dulu. Apalagi kan jadwalnya sebelumnya kan padat kan. Jadi disimpan dulu sambil melihat perkembangan. Dan Bali memang yang mendapatkan banyak peluang. Spaso juga kemudian mendapatkan peluang kan dari sundulan dan juga Privat Barga yang bisa di-save oleh Reza Arya. Reza Arya juga bagus nih penjaga gawangnya ya. 8 clean sheet dari 19 game. Dan kemudian di babak kedua, nah saya ngelihat para pemain Bali ini pintar memanfaatkan counter. Dan mereka lebih sering memainkan kombinasi passing antara 3 pemain. Privat Barga, Irfan Jaya,
dan juga Eber Besa untuk feeding bola ke Spaso, atau juga Spaso yang melakukan pergerakan mengalihkan perhatian dari para pemain PSM Makassar, maka ada winger-winger dari Bali yang akan masuk. Maka itu ketika Irfan Jaya masuk, terlihat sepertinya ada pelanggaran dari Safruddin Tahar, dan juga wasit sempat berkonsultasi dengan asisten wasit. Ya kalau bagi saya sulit untuk melihatnya dari angle tayangan ulang, tapi wasit sudah jelas memberikan itu keputusan penalti, dan Spasojevic bisa menyelesaikan penalti itu dengan baik. Nah, masalahnya bagi para pemain PSM Makassar adalah mereka terlalu cepat mengambil keputusan untuk melakukan pressing, maka itu mereka melakukan cukup banyak pelanggaran di pertandingan ini. Walaupun yang mendapatkan kartu merah adalah pemain Bali, tapi PSM banyak melakukan pelanggaran karena mereka sedikit kesulitan untuk mengantisipasi perubahan speed dari para pemain Bali ketika mereka sudah memasuki final third, seperti yang juga dilakukan Safruddin Tahar ketika dia sempat terkena tuh ya kaki dari Irfan Jaya meskipun juga terkena bola. Ya memanglah hal-hal seperti ini biasa diperdebatkan. Maka itu beberapa kali saya katakan bahwa pentingnya ada VAR di Liga 1. Maka itu saya harapkan nanti ketua umum baru PSSI siapapun itu orangnya akan bisa membawa teknologi ke Liga 1. Jadi kalau udah pakai teknologi ya jangan lagi lah debat-debat kan. Karena teknologi itu kan lebih precise, lebih detail. Nah setelah 2-0 itu, wah ini ujian mental sih bagi para pemain PSM Makassar. Terkesan sedikit terlambat Coach Bernardo Tavares melakukan pergantian pemain. Tapi ketika dia melakukan pergantian pemain itu, Jan Ploym, Rizky Eka, dan juga Kenzo Nambu, baru kita ngelihat final pass dari PSM Makassar lebih akurat. Benar gak? Kan saya jelaskan ketika siaran langsung. Masalahnya dari PSM Makassar nih umpan kunci terakhir. Kalau nggak akurat, bagaimana caranya mau menciptakan peluang atau bahkan mencetak gol? Karena di babak pertama hanya 1 peluang. Di awal babak kedua, Everton dijaga ketat, gak bisa ngapa-ngapain. Dia perlu feeding bola. Ketika 3 pemain ini masuk, Everton mulai mendapatkan peluang, benar gak? Sebelum akhirnya PSM bisa mencetak gol dari Kenzo Nambu, ini juga kita lihat proses serangan yang rapi, ada Jan Ploym, ada Everton, bahkan ada Rizky Eka sebelum Kenzo Nambu shoot, terkena tiang tapi gol. Udah 2-1, waduh feeling saya nih PSM gak bakal diam, pasti keluar menyerang. PSM mendapatkan beberapa peluang sebelum akhirnya. Memang ada shooting dari Kenzo Nambu lagi yang terkena tangan dari Haudi Abdillah, ya kan, dia mendapatkan 2 kartu kuning sehingga kartu merah, dan Yuran bisa mencetak gol keempatnya, 4-4-nya dari penalti. Dan saya ngelihat peran besar dari para pemain PSM yang bermain di tengah seperti Arfan dan juga pemain seperti Ananda Raihan Alif yang melakukan pressing yang dengan intensitas tinggi. Itu tentu tidak mudah ya teman-teman bagi mereka. Rashid Bakri juga ketika masuk bagus memberikan stabilitas, tapi masalah dari PSM sekarang saya ngelihat ketika para pemain mereka sulit memberikan final pass. Ya PSM bisa fight back dan juga comeback dan juga menyamakan kedudukan, berarti untuk sementara PSM baru kalah 1 kali dan berada di peringkat nomor 1. So now the second match, sebetulnya Madura United ini adalah tim yang kuat teman-teman. Saya ngelihat tim ini mengandalkan permainan passing, positioning, dan juga possession dengan baik. Maka itu tim ini yang paling banyak mencatat clean sheet dari 19 pertandingan ya. Betul kan, dari 19 pertandingan mereka telah mencatat 10 clean sheet. Jadi ini bukan tim yang biasa-biasa saja dan juga bukan tim yang bisa mendapatkan hasil akhir yang positif karena keberuntungan, enggak. This is a good teamwork from Madura. Bahkan di pertemuan pertama mereka bisa menang di Persib kan dengan skor 1-3 tuh kalau nggak salah. Kenapa? Karena possession, positioning, passing akurat banget. Maka itu para pemain Persib di pertandingan ini nggak bermain terbuka, apalagi di babak pertama. Teman-teman ngelihat deh. Memang inisiatifnya ada untuk membangun serangan, tapi sangat berhati-hati. Karena ini pertandingan yang ketat dan juga mereka lawan tim yang kuat. Kalau nggak salah nih kekalahan pertama loh dari Madura di kandang mereka sendiri. Tim ini sulit banget dikalahkan dan kita bisa ngelihat kan tadi kan Persib juga nggak banyak menciptakan peluang. Mereka juga sulit menciptakan banyak peluang karena para pemain Persib ini sangat berhati-hati. Cuma ya saya ngelihat beberapa kali para pemain Persib bisa kalah speed ketika ada pemain seperti Beto dan juga Jaja yang masuk. Nah ini sepertinya para pemain Madura mengandalkan skill individu mereka untuk mengecoh para pemain Persib. Tapi di babak pertama saya ngelihat ketat banget sih pertandingannya. Beckham Putra yang kadang-kadang agak terlambat ya memberikan final pass. Saya pikir dia harus lebih cepat lagi memberikan final pass-nya ketika dia mendapatkan bola. Maka itu akhirnya dia diganti juga ya. Seperti yang tadi saya katakan, pertandingan berjalan ketat. Babak pertama gak banyak peluang bagi kedua tim. Possession juga gak banyak bagi kedua tim. Tapi memasuki babak kedua, saya memang udah feeling nih kayaknya kalau ada yang bisa ngecetak gol, ini pasti karena ada kesalahan atau dari set piece. Ya kurang lebih mirip lah seperti pertandingan Bali lawan PSM Makassar. Dan ternyata itu loh yang benar-benar terjadi. Saya sambil makan tadi lagi nonton. Kan saya baru balik tadi kan dari siaran kan di Indosiar. Sambil makan, hampir keselak, kaget saya. Bisa golin lagi David Da Silva ini.
Ngapain Eder dulu? Ya kan dulu itu kan susah. Kenapa? Karena dulu itu kalau kita ngelihat jaraknya antara para pemain lainnya dengan David da Silva itu jauh. Sekarang lihat dekatnya. Jadi itu ketika satu memberikan bola itu ada kepanikan dari para pemain Madura karena pergerakan dari David da Silva nih sekarang nih udah lebih free. Dia agak selalu harus menjemput bola meskipun di pertandingan ini beberapa kali dia menjemput bola dan juga tampak Ciro Alves yang mereka kawal para pemain Madura, maka itu dia gak berkembang secara baik di pertandingan ini. Akhirnya diganti ketika Ezra masuk. Ezra lebih sabar menahan bola, ngerti gak? Jadi ketika Ezra lebih lama menahan bola, main sedikit skill, nah itu yang memberikan kesempatan bagi David juga untuk mencari ruang. Tapi ketika sepertinya itu Jaja ya, saya lupa, yang memberikan bola ke belakang, Kleberson gak bisa kontrol. Ya di sana David masuk. Dan David ini kan memang predator ya, pernah saya jelaskan ketika dia pindah ke Persib. Ini predator. Jadi di dalam kotak penalti, ya dia jarang menyia-nyiakan peluang. Dia gocek, dia gol langsung. Memang Beto mendapatkan peluang. Dapatkan Beto, ada kena tiang, ada juga yang di save-kan oleh Teja Pakualam. Tapi ya saya ngelihat hanya Beto saja yang efektif. Esteban Vizcarra aja gak berkutik sampai dia diganti kan. Artinya memang kreatif play dari para pemain Madura ini bisa di-lock dari lini tengah Persib Bandung. Karena para pemain Persib Bandung main compact di pertandingan ini. Baru pertama kali saya ngelihat para pemain Persib Bandung jarak antara para pemainnya rapat ketika bertahan. Biasa nih rapat ketika menyerang. Ini sekarang ketika bertahan rapat banget. Cuma ya sangat disayangkan bahwa Igbo Nevo dan juga Nick Kuipers sering melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena itu dia skill dari para pemain Madura, kesulitan mereka. Ada Lulinia juga dan Nick Kuipers yang melakukan beberapa kali pelanggaran, kemudian 2 kali mendapatkan kartu kuning, harus mandi lebih awal. Dan Madura memang menaikkan tempo permainan, tapi ya waktu juga tinggal beberapa menit lagi kan sulit bagi mereka karena Persib benar-benar secara defense kali ini saya ngelihat solid. Jadi Luis Milla nih paham, nih lawannya tim yang kuat, tim yang sulit dikalahkan, tim yang akan main counter. Jangan main terlalu terbuka, bukan artinya jangan bermain terbuka, jangan bermain terlalu terbuka. Nutup area, persulit mereka. Tapi ya para pemain Madura juga gak jelek juga, mereka juga bisa membuka pertahanan dari Persib. Beto tuh gila ya ini pemainnya. Usianya udah gak muda lagi loh. Cuma memang pada akhirnya ya Persib bisa memanfaatkan itu kesalahan. Kalau gak salah bola memantul ya dari Kleberson ya. Kemudian David da Silva bisa mencetak gol ke-14-nya. So this is a good win for Persib Bandung dan baru sekarang mereka membuka peluang untuk menjadi juara. Karena sekarang kan peringkat mereka untuk sementara seperti yang tadi saya sudah jelaskan berada di peringkat nomor 3. Jadi sekarang Persib sudah buka peluang untuk menjadi juara. Jadi apa yang selama ini saya jelaskan di konten dari channel YouTube Triple B, ya sejauh ini sih benar. Tentang Thomas Doll, tentang Bernardo Tavares, tentang Luis Milla. Nah ini akan semakin rame nih nanti jika Persija bisa menang lagi di next match-nya. Biar lebih rame papan atas. Borneo juga menang, Bali juga kalau bisa nanti next match menang, Madura juga menang. Jadi biar 5-6 tim ini bersaing sampai jelang akhir musim deh. Biar kita juga dag-dig-dug nonton lanjutan dari Liga 1 kan. So itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Sudah malam juga ya, sudah jam 9. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami tadi tentang jalannya pertandingan dari analisa saya ini. Dan kita tunggu nanti lanjutan dari Liga 1. Tentu persaingan akan semakin ketat di papan atas teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.